Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, jumpa lagi dengan saya, Bayu N. Nugroho, Widya Iswara pada BPSDMD Provinsi Banten. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang izin perkawinan PNS. Saya mengangkat topik ini karena masih banyak pertanyaan tentang bolehkah PNS pria melakukan poligami atau memiliki istri lebih dari satu orang, dan bolehkah PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat? Bagaimanakah negara mengatur hak dan kewajiban PNS terkait perkawinan yang notabene merupakan urusan pribadi PNS yang bersangkutan? Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan ini selengkapnya. Perkawinan memang awalnya merupakan urusan pribadi setiap warga negara. Namun ketika sudah menyandang status sebagai PNS, ada aturan-aturan yang mengikat demi terjaminnya hak dan kewajiban PNS dalam hubungannya dengan negara. Sebagai contoh, terhadap PNS yang sudah menikah, negara berkewajiban untuk memberikan tunjangan istri atau suami sebesar 10%. Dari sisi PNS dan keluarganya, tunjangan istri atau suami merupakan hak. Namun jika PNS tidak melaporkan perkawinannya itu, dia bisa dijatuhi hukuman disiplin berat karena luasnya akibat hukum dari sebuah peristiwa perkawinan. Sebagai dasar diskusi kita kali ini, mari kita kenali terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin perkawinan PNS. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa ketentuan yang krusial terkait izin perkawinan PNS. Pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 disebutkan bahwa pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Kemudian yang kedua, permintaan izin diajukan secara tertulis. Dan yang ketiga, dalam surat permintaan izin harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Pejabat yang dimaksud di sini adalah pejabat pembina kepegawaian. Pada instansi kementerian berarti menteri, pada pemerintah daerah berarti gubernur, bupati, atau wali kota. Berdasarkan pasal ini, pejabat memiliki kewenangan untuk menyaring PNS yang akan beristri lebih dari seorang, dengan mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PNS pria secara tertulis. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami atau istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandangnya dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Lalu apa saja alasan yang bisa menjadi dasar seorang PNS mengajukan permintaan izin tersebut? Hal tersebut diatur pada pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Ada dua syarat, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Ada 3 syarat alternatif yang berarti salah satunya bisa menjadi alasan PNS mengajukan izin beristri lebih dari seorang. Dan ada 3 syarat kumulatif yang berarti semuanya harus terpenuhi. Syarat alternatifnya adalah 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri adalah apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik secara biologis maupun lainnya, yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan lagi. Yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan adalah apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan. Yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan adalah apabila istri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 10 tahun tidak menghasilkan keturunan. Sedangkan 3 syarat kumulatifnya adalah ada persetujuan tertulis dari istri,
Kemudian pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Dan 3, ada jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pejabat memiliki kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan izin PNS beristri lebih dari seorang. Hal-hal apa saja yang dapat menjadi pertimbangan pejabat untuk memberikan izin kepada PNS beristri lebih dari seorang? 1. Bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan. 2. Tidak memenuhi syarat alternatif, dan ketiga syarat kumulatif. 3. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. Dan atau yang kelima, ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Sahabat Indonesia, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan kedua tentang bolehkah PNS wanita menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, bahwa pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat dari pegawai negeri sipil. Kemudian pegawai negeri sipil wanita yang akan menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat dari bukan pegawai negeri sipil wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Yang ketiga, dalam surat permintaan izin harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Kemudian selanjutnya, permintaan izin diajukan secara tertulis. Selanjutnya apa saja alasan yang bisa diajukan oleh PNS wanita kepada pejabat agar mendapat izin untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dari bukan PNS? Hal ini diatur pada pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yaitu izin bagi pegawai negeri sipil wanita untuk menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila 1. Ada persetujuan tertulis dari istri bakal suami. 2. Bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Dan 3. Ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Pada pasal 11 ayat 2 diatur kewenangan pejabat untuk tidak memberikan izin atas permintaan pegawai negeri sipil wanita menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat, yaitu apabila bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh pegawai negeri sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya. 2. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. 3. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan atau 4. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Sahabat Indonesia, setiap kewajiban pasti disertai dengan upaya penegakan kewajiban tersebut. Demikian juga dalam urusan izin perkawinan PNS, ada ancaman hukuman bagi PNS yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut. Ancaman hukumannya sebagaimana diatur pada pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah ini. Dari penjelasan di atas, mudah-mudahan sahabat Indonesia sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan bolehkah PNS pria memiliki lebih dari seorang istri? Dan bolehkah PNS wanita menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat? Namun jika masih ada kegalauan, silahkan sampaikan komentar Anda agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Setiap orang mendambakan cinta, namun terkadang mereka lupa bahwa cinta itu telah lama ada dalam genggam kesetiaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.